Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayati. Dalam kesempatan webinar Abdimas keempat tahun 2021 MY, saya bersama dengan Ana Masdawati dan Ivana Beru Brahmana ingin menyampaikan hasil publikasi pengabdian saya yang berjudul Pemberdayaan Generasi Milenial 4.0 sebagai peer mentor teman sebaya tentang kesehatan reproduksi remaja. Sebagai pendahuluan, kesehatan reproduksi remaja atau KRR meliputi sehat sistem, fungsi, dan proses reproduksi remaja yang bebas dari kecacatan, sehat mental, serta sosial kultural. 20-25% infeksi HIV di dunia terjadi pada remaja. Demikian juga infeksi menular seksual, terutama pada remaja perempuan usia 15-29 tahun. Di Indonesia, jumlah kelompok usia 10-19 tahun sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18% dari jumlah penduduk. Mengenai akses kesehatan reproduksi, remaja kurang mempunyai akses ke tempat pelayanan kesehatan reproduksi. Yang direkomendasikan yaitu tentang konseling, informasi, dan edukasi. 38,3% perempuan usia 15-19 tahun menyatakan sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan reproduksi dibandingkan perempuan yang lebih dewasa. Kegiatan remaja di Kecamatan Ngawen, Klaten, jumlah penduduk di Klaten usia 15-19 tahun sekitar 87.000 jiwa, di mana laki-laki sekitar 45.000 dan perempuan 42.000 jiwa. Kegiatan remaja meliputi Karang Taruna, Nasyatul Aisyah yang beranggotakan 70 orang, sementara Nahdlatul Ulama sebanyak 24 orang. Peningkatan kasus kesehatan reproduksi remaja terjadi karena disebabkan beberapa hal, yaitu satu, karena ketidakpahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja, keterbatasan waktu untuk mempelajarinya, dan anggapan hal yang tabu. Sebagaimana bisa kita lihat, sekitar 80-90% wanita mengeluh keputihan, sekitar 90% remaja putri di Indonesia berpotensi mengalami keluhan keputihan, dan 75% wanita Indonesia keputihan minimal satu kali dalam kehidupannya. Akses informasi KRR pada remaja yang kurang, maka perlu pemberdayaan forum remaja yang memfasilitasi dan memberikan informasi kesehatan reproduksi remaja ini melalui kelompok-kelompok remaja yang aktif. Di mana sudah terbentuk kelompok peduli KRR Ngawen atau kita singkat sebagai KPKRR yang beranggotakan 10 remaja putri perwakilan Karang Taruna, Nasyatul Aisyah, dan NU. Tugas KPKRR ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang KRR, kemudian melakukan pelatihan pembuatan media ajar sebagai alat transfer untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan KRR kepada teman sebayanya. Tujuan pengabdian adalah pemberdayaan generasi milenial 4.0 dalam KRR dengan pembentukan dan pemberdayaan kelompok peduli KRR yang dibekali pelatihan pembuatan media ajar untuk memberikan kegiatan peer mentoring kepada teman sebaya. Metode pelaksanaan pengabdian yaitu pengurusan izin dan koordinasi remaja Karang Taruna, Nasyatul Aisyah, dan Nahdlatul Ulama, kemudian melakukan fokus group discussion untuk mengukur ketercapaian pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kelompok peduli kesehatan reproduksi remaja atau KPKRR, di mana selanjutnya menyusun program kegiatan KPKRR yaitu pelatihan pembuatan media ajar, kemudian pelaksanaan peer mentoring, dan pembekalan strategi menjadi peer mentor yang baik. Selanjutnya diikuti dengan evaluasi karya media ajar, melakukan pelaksanaan peer mentoring KRR pada teman sebaya, dan merencanakan tindak lanjut, yaitu salah satunya menjaring kasus KRR. Berikut adalah bagan langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, meliputi tahap pertama, sosialisasi dan ceramah tentang KRR, dan dilakukan fokus group discussion, sehingga didapatkan program kerja KPKRR meliputi pelatihan media ajar dan pelaksanaan peer mentoring. Untuk tahap kedua, dilakukan pembekalan strategi menjadi peer mentoring yang baik, dan praktek cara membuat mini quiz Kahoot dan pembuatan pertanyaan dengan menggunakan Google Form. Bisa dilakukan evaluasi tingkat pengetahuan dan keterampilan KPKRR sebagai peer mentor dan evaluasi hasil karya media ajar yang dibuat. Untuk tahap ketiga, dilakukan pelaksanaan kegiatan peer mentoring pada teman sebaya, maka didapat evaluasi tingkat pengetahuan KRR teman sebaya, meliputi pretest dan posttest,
sebelum dan sesudah dilakukan pelaksanaan peer mentoring dengan aplikasi mini quiz Kahoot. Rencana tindak lanjut yaitu mempraktekkan penggunaan aplikasi Google Form untuk menjaring kasus KRR dan mengevaluasi hasil produk media ajar di mana tingkat pemahaman dengan temuan kasus KRR itu bisa didapatkan. Hasil dan pembahasan. Pertama, sosialisasi dan pembekalan tentang kesehatan reproduksi remaja dilakukan secara online melalui Zoom Meeting pada hari Minggu 26 Juli 2020, diikuti oleh 43 orang remaja putri yang diberikan oleh 3 narasumber, yaitu Dr. Ana Matsdawati, Dr. Ivana Beri Brahma, dan Dr. Inayati, dengan topik-topik anatomi reproduksi, usia reproduksi sehat, dan perilaku seksual yang sehat. Hasil yang kedua yaitu tentang fokus group discussion dan pembentukan kelompok peduli kesehatan reproduksi remaja atau KPKRR. Pembentukan KPKRR diawali dengan FGD dengan kelompok-kelompok kecil perwakilan dari remaja putri dari Karang Taruna, Nasyatul Aisyah, dan Nahdlatul Ulama sebanyak masing-masing 15 orang untuk mengetahui ketercapaian pemahaman remaja setelah sosialisasi dan pembekalan tentang KRR. Tugas KPKRR adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah kesehatan reproduksi remaja kepada teman sebaya. Hasil yang ketiga yaitu pelaksanaan peer mentoring sebagai salah satu program kerja KPKRR. Peer mentoring KPKRR pada teman sebaya dilakukan dengan persiapan evaluasi dan penilaian kesiapan peer mentor KPKRR dengan praktek menyampaikan materi KRR. Media ajar sebanyak 6 media ajar berupa poster dan brosur dilakukan penilaian dan kelayakannya, di mana didapatkan nilai rata-rata media ajar yaitu 12,2. Ini cukup baik, di mana rentang nilai media ajar adalah 0 sampai 15. Media ajar memenuhi persyaratan untuk digunakan oleh KPKRR dalam melakukan peer mentor kepada teman sebaya. Berikut adalah contoh poster dan brosur media ajar hasil pelatihan media ajar yang dibuat oleh KPKRR. Hasil berikutnya adalah hasil kegiatan peer mentoring. Didapatkan nilai rata-rata pretest 35,7 dan nilai rata-rata posttest 72,8. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan mentoring dengan menggunakan media ajar yang dibuat sesuai dengan kebutuhan generasi milenial dan cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan remaja binaan. Simpulan, metode peer mentoring pada teman sebaya tentang kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya pemberdayaan generasi milenial yang tergabung dalam kelompok peduli kesehatan reproduksi remaja mampu meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dengan memanfaatkan media ajar yang up-to-date sesuai kebutuhan generasi milenial 4.0. Rencana tindak lanjut adalah menjaring kasus KRR di wilayah Kecamatan Ngawen, Klaten dengan menggunakan aplikasi Google Form. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.